Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kegiatan pada pagi hari ini. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal Tanggal 1 sekarang ya, Bun. Tanggal 1. Tanggal berapa? Iya kah? Coba lihat. Ya. Sekarang tanggal 2 November 2024. Saya berbagi pengalaman kembali ini teman-teman. Saya melakukan penggantian oli pada mobil Hyundai Atos. Aduh, ada rame. Maaf. Oke, ini sudah mulai besar ini. Yang dulu di konten-konten sebelumnya masih kecil, sekarang sudah besar. Ini baru siuman dari sakit. Oke, saya lanjut. Saya mau berbagi tips sama pengalaman saya teman-teman. Ini oli murah ya teman-teman. Oli murah, cuman ketika sesuai pemakaiannya sesuai, tidak melampaui batas atau sesuai prosedural sebagaimana mestinya lah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya mau melakukan pergantian oli saya yang sebelumnya itu menggunakan, karena ini baru pertama kali semenjak saya dapat olinya, baru saya ganti, maksud saya. Gimana sudah? Aduh. Sebelumnya menggunakan oli Castrol GL4. Nah, sebelumnya itu menggunakan Castrol. Dan saya beralih ke Mesran. Sebelumnya itu orangnya ya, yang punya mobil ini sebelumnya itu menggunakan Castrol. Saya sekarang ganti ke Mesran. Ya, terkait sama budget ya teman-teman. Kenapa saya melakukan pindah ke Mesran dari Castrol? Itu karena terkait budget. Kalau budgetnya saya misalkan nutut ya, saya ambil itu. Dan kebetulan lagi di toko yang biasa saya langganan, kebetulan Castrolnya lagi kosong. Ya udah. Jadi dua sebab itu ya. Terkait budget sama stoknya habis. Nah, ini ketika di 5.000 km. Di 5.000 km, oli mobil saya yang seharusnya 3 liter ya teman-teman, ini sisa ya katakanlah 1,5 liter, jadi sisa separuh, karena mungkin sudah efek dari banyak faktor ya teman-teman. Nah, yang mau saya bagikan informasinya yaitu tentang oli ini kok bisa seperti ini. Nah, buat teman-teman, standar dari pabrikan itu mobil ataupun motor, intinya mesin bahan bakar yang menggunakan oli, itu idealnya dari 3.000 minim ya, 3.000 dan maksimal itu 5.000. Jadi seperti itu, harus sudah dilakukan pergantian. Nah, ketika sudah 5.000, kondisinya sudah seperti ini teman-teman, tinggal separuh. Apa yang akan terjadi jika sudah sampai teman-teman itu melalui lebih dari ini? Ya bisa dibayangkan ya, maka akan semakin berkurang olinya. Nah, maka buat teman-teman, saya sarankan ketika sudah mengganti oli dan seharusnya oli itu diganti 3.000 atau 5.000, maka ketika 3.000 saja, maka teman-teman harus melakukan pengecekan pada stik oli ya teman-teman. Ini tujuannya teman-teman itu supaya tahu kondisi oli itu sudah mencapai batas dari
ini dari apa namanya? Dari ukuran ya. Saya lebih cenderung kalau mau perjalanan jauh, saya itu melakukan pengecekan, teman-teman. Dikhawatirkan olinya itu berkurang ketika saat di perjalanan. Nah, itu yang menyebabkan mesin bisa amsyong atau ambrol ya, atau ya rusak lah. Nah, tidak sulit teman-teman untuk melakukan pengecekan. Nah, ini. Jadi ketika dia itu ada di posisi ini, titik yang ada di atas ini berarti dia full. Baik, coba saya ya. Bukakan ini, Nak. Ini loh tripodnya ayah. Dibawain. Iya, ntar. Nah, di sini kan ada ini teman-teman, ada tandanya. Ayo besarnya biar kelihatan. Iya, Nak. Ntar difokusin dulu. Udah mau fokus. Karena terlalu. Nah, ini teman-teman. Ada tanda F sama ada tanda L. Jadi kalau sudah posisi L, dia itu berarti low ya. Kalau F itu full. Nah, ini olinya kan di F. Ini kondisi 3 liter. Itu masih bening ya olinya. Karena baru saya masukkan. Nah, jadi ketika mau perjalanan jauh, ketika mau melakukan perjalanan jauh, sebaiknya teman-teman itu melakukan pengecekan ketika sudah mobil itu mencapai 3000 km. Jadi mencegah ya teman-teman. Meskipun kondisi dari kualitas olinya ini baik, nomor 1 katakanlah, ada yang sampai mengklaim itu oli bisa menempuh sampai sejauh 10.000, misalkan 2 kali lipatnya, dengan membeli oli yang harganya misalkan sekian ratus, misalkan sekian berapa gitu ya, sampai pokoknya intinya oli itu menjamin bahwasanya oli itu mampu menempuh jarak 10.000 misalkan. Sedangkan yang harga yang biasa saja itu klaimnya misalkan maksimal 5.000. Ya idealnya 3.000, 4.000 ya rating itu ya. Nah, buat teman-teman jangan terlalu pede ya, jangan terlalu percaya diri dengan sudah menggunakan oli yang katakanlah high, terus bener-bener di mindsetnya, di pikirannya itu sampai 10.000 baru mau ganti. Jangan teman-teman, karena di mobil kita ya, apalagi mobil sudah sepuh ya, ketika di mobil kita itu banyak yang namanya komponen sudah tidak sesuai sama kondisi pabrikan yang pada saat standarnya seperti itu ya. Mungkin ada seal-seal yang sudah mulai aus sehingga terjadi rembesan seperti punya saya ini. Ini ada beberapa rembesan teman-teman. Jadi di bagian kolong mobil di sana, di bagian ini di sini. Nah, di sini ini sudah mulai banyak ada rembesan-rembesan ya teman-teman. Nah, sehingga si mobil ini secara tidak langsung akan mengalami yang namanya pengurangan oli. Nah, ketika oli itu berkurang dan teman-teman masih berpikiran bahwasanya oli ini mampu menempuh jarak 10.000, ketika sudah 7.000 ya sudah dipastikan oli akan berkurang lebih banyak lagi teman-teman. Nah, saran saya ketika menggunakan oli yang mahal sebaiknya dicek secara berkala. Tujuannya hanya memastikan olinya itu ada, seperti itu. Volume olinya yang lebih ditekankan, maksud saya. Volume oli pastikan masih ada meskipun kondisi low. Tapi kalau sudah kondisi low, meskipun tidak mencapai target dari
spesifikasi oli dia, misalkan spesifikasinya mencapai 10.000, ternyata sudah 7.000 kilo, dia sudah tinggal separuh atau low, sebaiknya teman-teman melakukan penggantian atau penambahan oli. Kalau memang istilahnya masih dirasa masih mampu, sebaiknya ditambahi olinya, dibelikan 1 liter lagi. Jadi seperti itu, sebaiknya mencegah daripada mengobati. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah rusak gara-gara olinya sudah berkurang, habis, wah jadi bahaya. Karena juga seperti ini teman-teman, ketika oli ini sudah takarannya 3 liter, maka di dalam panci oli atau bak oli atau kalter, jadi yang bersirkulasi ini kurang lebih itu separuh ya teman-teman, di sistem separuh, anggap katakanlah 1,5 liter. Jadi yang ada di bak oli tinggal 1,5 liter, katakanlah seperti itu. Jadi kalau semisalkan tinggal 1,5 liter, maka yang bersirkulasi akan separuhnya lagi teman-teman. Nah, kalau semisalkan sudah kurang dari ini, yang akan cepat rusak kira-kira apa teman-teman? Menurut teman-teman, kalau semisalkan yang bersirkulasi itu separuh, ternyata di bak oli sudah habis, kira-kira apa? Nah, ini pentingnya. Jadi yang akan rusak itu pompa olinya teman-teman, karena pompa oli ketika sudah menghisap oli di tangki sebuah penampung oli di sana, ketika habis, maka yang namanya pompa oli ini kan semacam bilah gitu ya teman-teman, ada sebuah rotor bilah gitu yang bergerak untuk mensirkulasikan oli. Ketika itu habis olinya, dia cenderung gesekannya akan semakin besar teman-teman, karena tidak kekurangan pelumas. Ketika kekurangan pelumas, otomatis nanti akan terjadi baret-baret. Ketika sudah benar-benar sampai itu terus-terusan terjadi, tekanan oli tidak akan maksimal untuk menekan ke semua sirkulasi yang ada di bagian head, di sini teman-teman. Jadi di bagian komponen di sini, semua yang bagian atas ini tidak akan terjadi pelumasan yang maksimal. Nah, karena apa? Karena lemahnya dari pompa oli yang sudah mengalami kekurangan oli. Jadi seperti itu. Oke. Ini sudah termasuk apa ya teman-teman? Pengalaman saya dan pengetahuan apa yang saya ketahui tentang kendaraan, jadi sudah saya utarakan. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang setelah mendukung video saya, mendukung channel saya. Semoga ilmu atau pengalaman saya menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Waktunya sudah 13 lebih ini teman-teman. Mungkin itu saja. Intinya oli bukan hanya sekedar dari sebuah kualitasnya ya teman-teman, bukan hanya dari sekedar kualitas, melainkan juga volume atau jumlah olinya itu yang juga bisa mempengaruhi keawetan pada sebuah mesin. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke volume, bukan dari kualitas. Jadi kualitas bagi saya itu adalah nomor 2. Yang utama itu adalah volume oli. Saya lebih kalau misalkan sudah kondisi berkendara, saya melihat oli saya itu sudah kondisi anggapannya sudah darurat, saya rela membeli oli eceran. Tapi setelah itu pasti saya akan mengganti. Ya memang ketika menggunakan oli yang kualitas rendah, yang penting bukan oli palsu ya teman-teman. Kan ada yang beredar itu sampai menimbulkan kerak parah. Nah kalau yang oli palsu saya sarankan jangan. Lebih baik oli murah tapi original. Ya contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya Misran ini ya. Misran ini saya lebih cenderung bilang sulit si Misran ini untuk, belum pernah dengar saya Misran itu Misran KW. Nah, seperti itu. Karena mungkin murah ya, juga berpikir 2 kali kalau mau buat KW-nya Misran ini.
Saya tidak di endorse sama Mesran ya. Saya seperti itu, lebih mementingkan volume daripada kualitas. Kualitas nomor 2. Oke. Semoga apa yang saya sharing menjadi manfaat dan berkah bagi saya dan teman-teman. Saya akhiri, terima kasih bagi yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.